Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini bisa jumpa kembali, walaupun secara fisik mungkin kurang fit, tapi alhamdulillah tadi bisa diisi dulu oleh Profesor Sabar, sehingga jamaah sabar betul menunggu kematian. Tapi mudah-mudahan manfaat apa yang sudah disampaikan, dan kita akan lanjutkan materi tafsir. Mohon maaf saya agak sedikit kurang fit karena habis pulang dari Banten, jadi berangkat dari tanggal 31 baru pulang. Jadi enggak sih, kok bisa tahu demo ya? Demo penampilan aja. Nah, artinya intinya kelelahan. Jadi mohon maaf kurang begitu fit. Dan kita sekarang sampai halaman berapa ini, Pak? Kamar kacamata saya ketinggalan. Baik, kalau begitu lihat ada yang bisa minjem kacamata. Plus berapa? 1,5. Ya, dan tadi malam. Oke, teman-teman coba. Ya, pas Pak Budi, teman-teman. Kita akan baca di halaman berapa ini? 120 nih. Baik, kita baca dulu ayatnya sebagai pengantar. Setidaknya satu ayat kita baca. Ayat 50 sudah selesai ya. Nanti kita baca ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz wa'adna Musa 40 lailah ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Ayat 51. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, lalu kamu menjadikan anak sapi sebagai sesembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kita lihat dari terjemahan ini di halaman 121, yaitu disebutkan bahwa huruf C ini satu ayat langsung menjadi tafsirnya, yaitu ingatlah nikmat lain lagi yang kamu ingkari. Jadi ayat-ayat yang kita baca masih ada hubungan dengan bagaimana orang-orang Yahudi dari Bani Israel yang penuh dengan nikmat, tapi setelah nikmat begitu banyak didapat, mereka ingkari, kurang disyukuri. Dan kamu berbuat zalim, kamu Yahudi sudah banyak nikmat, ingkar, masih zalim pula. Dan zalimnya ini kepada diri sendiri. Apa itu? Yaitu sesudah mereka, maksudnya nenek moyangmu, dapat menyeberangi lautan, sebagaimana di ayat 50 berkaitan dengan pembelahan laut. Lalu mereka minta agar Musa memberikan sebuah kitab dari Tuhannya. Nah, ini yang kemudian menjadi Taurat. Lalu
Tuhan berjanji kepada Musa akan memberi Taurat dan memberi tempo kepadanya untuk menunggu. Menurut mereka, saat-saat menunggu itu selama bulan Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Tapi mereka menganggapnya lama, lalu membuat anak sapi dari emas untuk disembahnya. Mereka berbuat zalim kepada diri sendiri lantaran perbuatan syiriknya ini, dan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yakni menyembah anak sapi yang dibuatnya dari emas sebagai ganti menyembah kepada pencipta mereka dan penciptaannya. Jadi di sini kalau kita kaji sebenarnya banyak hal ya. Tapi ini fokusnya adalah keingkaran, kedzaliman, kesyirikan yang dilakukan oleh Bani Israel. Tapi kalau kita sedikit melihat sisi yang lain, bahwa Nabi Musa alaihissalam untuk mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat itu harus menyendiri selama 40 malam. Nah ini kalau tadi kan Profesor Sabar bilang kalau dalam Islam tidak ada hukum karma, tapi ada timbal balik balasan. Dalam Islam tidak ada nyepi, tidak ada apa itu namanya kalau umpamanya bersemedi, ya. Tidak ada ajaran Islam bersemedi, tapi ada penyendirian untuk ya seperti halnya Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi namanya tahannus ke gunung Jabal Nur ya, Jabal Nur. Di situ ada gua Hiro dan itu berbulan-bulan, bukan hanya 1 malam 2 malam. Nah kemudian proses-proses seperti itu nanti ketika datang Islam atau ajaran-ajaran dalam Islam berubah menjadi iktikaf. Jadi iktikaf memang ajaran untuk menyendiri, mentadaburi ya, dan berzikir, ibadah secara khusus. Nah ini kita sendiri tidak semuanya mampu melakukan iktikaf yang dikasih batasan waktu sekitar 10 hari di akhir bulan Ramadan. Ya mungkin kita itu orang-orang sibuk semua ya, jadi nggak bisa namanya malam 21 sampai malam hari raya baru pulang dari iktikaf, kayaknya jarang. Ya ada ya, tapi jarang. Jadi benar-benar di masjid tidak keluar kecuali untuk hajat, seperti maaf buang hajat atau hanya sekedar mau makan minum. Makan minum pun teorinya makannya yang didatangkan, bukan orangnya yang nyari makan. Nah itu sebenarnya mirip gitu dari sisi proses ya. Nabi Musa 40 malam ini nggak dibahas. Nabi Musa itu makan minumnya siapa yang hantar itu nggak dibahas ya kan? Kemudian tidurnya seperti apa, lokasinya di mana ya, jadi betul-betul ini 40 hari 40 malam itu meninggalkan lokasi. Kekosongan kepemimpinan Nabi Musa ternyata membuat masyarakatnya itu gundah. Masyarakatnya itu kehilangan sosok pemimpin yang tegas. Walaupun di situ ada pak wakilnya. Dalam hal ini Nabi Harun, sekelas Nabi Harun saja nggak mampu menangani gejolak masyarakat. Padahal Nabi Harun atas usulan Nabi Musa untuk mendampingi menjadi nabi. Karena Nabi Harun orangnya fasih. Kalau bicara
itu mampu membuat orang jadi jelas dan paham. Berbeda dengan Nabi Musa sendiri, merasa punya kekurangan, yaitu kalau bahasa sekarang ini cedal. Jadi kalau ngomong lafal-lafalnya nggak begitu jelas, itu kemudian dianalisa oleh pensejarah atau penulis sejarah, karena masa balita ketika disodori bara sama Fir'aun dengan susu, itu kemudian untuk menghilangkan jejak Nabi Musa ini, kemudian secara alamiah mengambil bara kemudian dimasukkan ke mulut, sehingga membuat lidahnya terbakar dan sakit, sehingga menjadi pelo atau cedal dan lain sebagainya. Ini hanya sebuah analisa ya. Jadi singkatnya bahwa ada proses untuk mendapatkan Taurat, sebagaimana ada proses ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan awal turunnya Al-Quran. Istilah di dalam Nabi Muhammad SAW itu namanya tahannus, yaitu bersemedi kalau bahasa singkatnya ya, tapi semedi yang ala Nabi Muhammad SAW, dan itu sah-sah saja karena belum jadi Nabi, belum ada istilah halal haram, tapi memang justru menghindar dari hiruk pikuk kesyirikan di Mekah. Nah, dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam itu dalam rangka untuk memenuhi tuntutan umat. Mereka meminta kitab panduan, mereka minta ada buku pedoman. Nah, disitulah kemudian ada perjanjian antara Nabi Musa dengan Allah Ta'ala. Syaratnya ada 40 hari menunggu, 40 malam. Di sini nggak ada harinya, tapi otomatis harinya terlibat atau terangkut, terbawa, terhitung. Jadi arba'ina lailah. Nah, itu terhitung dari bulan Dzulqa'dah. Jadi menurut catatan di sini, yaitu dari bulan Dzulqa'dah plus ya 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini totalnya 40 hari sebagai hari-hari penantian untuk mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat. Hanya saja apa yang dilakukan Nabi Musa, kemudian tadi makan minumnya, termasuk namanya manusia normal ada BAB-nya. Apa yang 40 malam tanpa BAB ini? Nah, ini seperti halnya kita kadang bertanya-tanya kepada sejarah, bagaimana catatan sejarah berkaitan dengan keseharian Nabi Muhammad SAW selama di Gua Hiro. Kalau masalah makan ada informasi, ada utusan Khadijah atau bahkan ada Khadijah sendiri yang mendatangi Nabi ke Gua Hiro, dan itu naik ke puncak gunung ya. Dan itu bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya sebulan dua bulan, berbulan-bulan, sampai pada akhirnya mendapatkan wahyu Al-Quran. Nah, kalau di prosesnya mendapatkan Taurat itu ada catatan 40 malam. Itu 40 malam dalam proses menunggunya. Dan nanti berupa tulisan. Jadi kalau dalam hal ini ada tulisan, lembaran atau semacam lempengan yang ada tulisannya. Itu nanti akan kita baca selanjutnya apa yang terjadi ya. Lempengan-lempengan yang ada tulisannya. Jadi ada bukti tulisan, seperti apakah Nabi Musa menyimak lalu mencatat, Allah alam. Sehingga orang-orang ya orang itu bisa orang kafir, orang musyrik atau mereka itu menganggap bahwa kitab Taurat ditulis karya Musa. Jadi kalau kita baca di beberapa catatan, penulis Taurat siapa? Musa gitu. Jadi pakainya menisbahkan kepada Nabi Musa. Bukan Taurat adalah kitab wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Itu prinsip Islam. Orang mukmin itu akan mengatakan Taurat adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa, bukan mengatakan penulisnya Musa.
Jadi kalau kita baca di referensi yang berkaitan dengan Injil, Bible, Taurat, itu mereka menisbahkan Taurat penulisnya adalah Musa. Nah ini kita tidak bahas lebih dalam terkait dengan hal itu, tapi yang jelas di sini nanti fokusnya kepada kezoliman. Wa antum zolimun, ya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Nah, apa yang mereka lakukan kezoliman itu, yaitu karena ada di sini nggak disebut namanya, ya nanti pada waktunya Samiri itu adalah salah satu tukang sihir yang bisa merubah, ya, anak sapi terbuat dari emas lalu bisa bersuara. Nah, sebegitu mudahnya masyarakat mempercayainya dan mau menyembahnya gitu. Jadi hanya waktu yang dekat, yang singkat, yang cepat bisa berubah hanya karena ditinggal Nabi Musa. Jadi ada dua sisi. Kekuatan yang dimiliki Samiri mampu mempengaruhi masyarakat, dan kelemahan masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh Samiri. Ini hanya sisipan. Seperti orang waktu pilkada, pilpres itu kadang-kadang kan begitu mudahnya hanya dipengaruhi oleh bansos dan macam itu. Jadi hanya sekali diberi langsung mau memilihnya kan gitu. Itu seperti situasi dan kondisi orang-orang yang mudah diombang-ambing, dipengaruhi. Jadi gak punya prinsip. Ternyata Bani Israil ya ada yang modelnya begitu. Jadi tidak semuanya orang punya ketegasan lalu menolak, walaupun tetap ada. Tapi antara yang mengikuti dan yang menolak tampaknya lebih banyak yang mengikuti. Ya kita anggap saja seperti tadi, dalam proses-proses pilkada, pilpres itu kadang-kadang orang tuh mudah digiring, ya. Jadi sebegitu banyaknya rakyat Indonesia, ya, hanya diiming-imingi, ya, pemberian yang sangat minim, ya, 100.000 itu untuk mau memilihnya, padahal pemimpin yang dipilih untuk selama 5 tahun. Betapa murahnya harga suara yang didapat itu. Jadi ini hanya untuk menggambarkan ternyata memang model seperti itu sudah terjadi, sehingga kita juga nggak usah kaget lah kalau orang Indonesia mudah diombang-ambing. Ini kayak Bani Israil, ya. Jadi mereka sebegitu cepatnya dalam waktu ditinggal Nabi Musa, dan itu masih ada Harun. Jadi Harun kewalahan, tetap ada pendukungnya Harun, orang-orang yang menghalang-halangi, jangan lakukan ini, jangan disembah itu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu nggak berefek, karena tetap kemudian mereka kagum dengan sapi yang bisa bersuara terbuat dari emas dan seterusnya. Ini yang kemudian dinilai sebagai bentuk kezoliman. Padahal sebelumnya sudah diajari Nabi Musa bahwa segala sesuatu harus beribadah kepada Allah. Tuhan adalah Allah, la ilaha illallah. Itu sudah ada ajarannya. Tapi yang memang Bani Israil seringkali muncul tuduhan-tuduhan kepada Nabi Musa sebagai penyihir juga, ketika memperlihatkan tongkat, ya apa itu berubah menjadi ular. Itu juga menganggapnya Musa adalah penyihir. Kemudian ketika membelah lautan, masyarakat yang sedang diajak Nabi Musa, Bani Israil, menuduhnya juga Musa penyihir. Jadi memang sering punya keyakinan terkait dengan sihir itu. Nah, giliran Nabi Musa pergi, muncul Samiri yang bisa menyihir, merubah, ya, suara anak anak sapi yang terbuat dari emas itu mengeluarkan suara-suara. Nah,
terlepas dari itu tentu kita ingin melihat bagaimana apa yang alur cerita dari ayat ini adalah ketidaksyukuran ya Bani Israel atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Kemudian justru yang muncul adalah kedzaliman berupa kesyirikan. Selanjutnya menyebutkan kejadian ini adalah untuk menunjukkan keanehan, ya, keanehan keadaan mereka. Karena janji Allah kepada Musa untuk menurunkan Taurat kepadanya sebagai satu kenikmatan dan karunia bagi Bani Israel diterimanya dengan sikap ingkar dan kejahilan yang sangat busuk. Nah, ini kita tidak lagi membahas kisahnya yang detail, tapi hanya sekilas-sekilas berkaitan dengan keingkaran mereka terhadap kenikmatan-kenikmatan. Sebegitu dahsyatnya ingkar mereka, sebegitu kejinya dan busuknya yang mereka lakukan. Coba kita simak ayat berikutnya, yaitu tsumma afauna ankum min ba'di dzalik. Yaitu Allah menegaskan lalu kami maafkan kesalahanmu sesudah itu la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ini luar biasa. Jadi maha pemaafnya Allah, padahal sudah disyiriki. Artinya orang-orang tidak lagi menyembah Allah, syirik ya. Kemudian berbuat perbuatan zalim masih dimaafkan. Betapa Allah maha pemaaf. Sehingga ada orang yang kemudian kalau Allah saja memaafkan kesalahan orang yang melakukan kejahatan, kenapa manusia yang hamba Allah tidak memiliki sifat maaf sama sekali? Ya, benci, dendam, dan ada sifat sombong dan lain sebagainya. Kenapa? Jadi kadang-kadang kita itu kalau merasa disakiti orang, untuk memaafkan sangat berat. Ya, mungkin masing-masing kita itu pengalaman dengan pengalaman pribadinya masing-masing. Jadi entah tersinggung dengan perkataan seseorang, entah ada sikap orang lain kepada kita yang membuat kita pun menjadi tidak nyaman dan seterusnya. Lalu ada rasa dendam, benci, tidak suka, marah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sering terjadi, ya. Jadi ini hanya contoh ya. Umpamanya kayak tadi, mungkin dianggap saya terlambat yang tidak wajar, lalu alah itu payah ini, telat, nggak usah dimaafkan, besok coret, umpamanya begitu. Ya itu sah-sah saja. Tapi kan kalau kita lihat kenapa saya terlambat, itu karena memang kondisi fisik yang kurang fit, umpamanya kan harus dianalisa juga. Kemudian karena kelelahan dan seterusnya sehingga baru bisa berangkat. Ini hanya contoh. Tapi kalau orang yang tidak mudah maafkan, udah ini orang nggak layak datang lagi, udah nggak usah dihadirkan lagi. Umpamanya seperti itu. Itu kan namanya sifat yang tidak pemaaf. Dan itu ada orang semacam itu. Jadi kalau sudah nggak suka, itu langsung nggak nggak memberi maaf sama sekali. Jadi seakan-akan dia punya ketegasan, punya prinsip, punya itu baik juga. Tapi cara menyikapi kesalahan orang yang kadang lebih dolim daripada Allah itu sendiri gitu. Padahal Allah sendiri nggak memiliki sifat dendam, nggak dolim. Allah maha pemaaf. Coba kita perhatikan bagaimana perbuatan Bani Israel yang begitu busuk dimaafkan. Nah sekarang kalau kita kasus-kasus besar di negara ini, umpamanya katakanlah para pemimpin berbuat zalim, ya, lalu kita melihatnya sebagai kejahatan. Nah pertanyaannya, kira-kira kalau mereka kemudian mau bertaubat, mereka berubah, mereka menjadi baik, maukah kita memaafkan? Itu
sebagian masyarakat itu kadang mengkritisi ya, orang-orang lain, dalam hal ini para pemimpin, para pejabat, bahkan mantan. Apalagi sudah mantan masih cawe-cawe, wes tambah sewot gitu. Banyak orang yang masih benci gitu. Ya itu ya manusiawi. Tapi apakah bisa kita memposisikan diri menjadi orang yang pemaaf? Ya walaupun memaafkan itu tidak selamanya kemudian tanpa tanggung jawab. Artinya kita memaafkan, tapi perbuatan yang pernah dilakukan tetap menjadi pertanggungjawabannya. Ya, ini kadang-kadang kayak kasus kemarin ada muncul isu para koruptor dimaafkan. Wah, itu jadi heboh juga. Jadi sebenarnya kata memaafkan itu baik, tapi ketidaksiapan mendengar kata memaafkan itu membuat heboh. Padahal yang dimaksud oleh orang yang mengatakan kami maafkan ya tidak kemudian bebas begitu saja. Tapi sifat memaafkan itu penting sebenarnya. Tapi justru kita menganggap orang yang menawarkan berilah maaf kepada para penjahat itu malah dibenci, dan merasa yang marah, yang benci itu lebih baik. Padahal itu lebih busuk gitu loh. Ini susah juga kita mengelompokkan mana yang baik dan mana yang buruk ini. Jadi korupsi dimaafkan. Iya, jadi gimana Pak? Tapi malah ayamnya ada maafkan. Gitu. Iya. Masalahnya. Iya, artinya kita lagi mengangkat kata memaafkan. Memang orang mencuri ya harus dapat hukuman. Di masyarakat orang maling ayam dapat sanksi yang berat, bahkan sampai digebuki. Sementara orang yang mencuri triliunan ya itu seperti aman-aman saja, hukumannya ringan dan seterusnya. Ini yang kemudian membuat masyarakat emosi. Itu adalah kasus-kasus. Tapi yang ingin kita angkat adalah sisi maafnya itu. Bisakah kita memaafkan atas kesalahan orang lain? Jadi dalam ayat lain kita sudah hafal itu surat Ali Imran ayat 134 itu al-afina aninnas. Salah satu sifat orang takwa adalah memaafkan atas kesalahan orang lain. Nah, kalau dalam ayat ini langsung Allah afauna. Nah ini, jadi kata afauna yaitu kami maafkan, artinya Allah benar-benar memaafkan angkum dari kalian mimba dizalik. Dan setelah itu, jadi setelah peristiwanya berakhir, jadi tentu ada hukuman. Karena nanti di zaman Nabi Musa itu hukumannya adalah orang-orang yang melakukan penyembahan kepada anak sapi atau dari emas, ada disebutkan hukumannya bunuh diri gitu. Jadi mati. Jadi hukumannya adalah mati, hukuman mati. Jadi tetap ada hukuman. Itu nanti bisa yang di Jepang itu apa namanya? Apa? Harakiri. Aku ora paham istilahnya. Itu hampir mirip dengan apa yang terjadi pada Bani Israel. Jadi mereka yang pernah melakukan kezoliman itu silakan. Kalau pengen dimaafkan Allah, hukum dirimu sendiri sebagaimana kalian berbuat zalim pada diri sendiri, yaitu hukum mati. Dan hukum mati bukan oleh orang lain yang membunuh, dia sendiri. Jadi bunuh diri untuk menebus dosa, untuk menghapus kesalahannya, lalu Allah maafkan. Jadi kalau sekarang orang hukum mati itu biasanya kan pihak lain yang menghukum. Kalau itu dia bunuh diri. Tapi bunuh diri dalam hal itu untuk dimaafkan atas kesalahannya. Ya, tadi kembali lagi, memaafkan itu tidak berarti bebas hukuman. Tetap ada sanksi-sanksi yang berlaku. Tapi intinya adalah ada sifat memaafkan. Ya. Jadi kembali lagi, itu nanti kisah-kisahnya lebih detail pada waktunya. Karena ini judulnya adalah bagaimana Bani Israel berbuat ingkar terhadap nikmat-nikmat. Jadi kisahnya itu poin-poinnya. Nah, kemudian tujuan dari pemaafan ini adalah la'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur. Jadi artinya antara peristiwa dengan ayat yang diturunkan ini sebenarnya waktu yang berbeda. Ini bahwa yang terjadi di zaman Nabi Musa
kemudian dengan apa yang ayat ini diturunkan, itu waktunya berbeda. Karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW yang mana berhadapan dengan orang-orang Yahudi Madinah. Nah, ini pentingnya kita membaca ayat Al-Quran, tahu sababun nuzul. Itu kaitannya dengan sejarah. Jadi ayat turun kepada Nabi yang berhadapan dengan orang Yahudi dari Bani Israel yang tinggal di Madinah, mereka masih hidup. Sementara dikisahkan nenek moyang mereka yang sudah melakukan perbuatan dolim di masa lalu. Nah, ini artinya seakan-akan Allah mengatakan gak ada dosa keturunan. Jadi nenek moyang pernah melakukan kesalahan dan mereka sudah dimaafkan, dan kalian pun sebagai Bani Israel yang banyak melakukan keingkaran terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan sudah dimaafkan semuanya itu. Dan tujuan dimaafkan adalah biar sekarang bersyukur, la'allakum tashkurun. Jadi semoga kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian penjelasannya kita baca dulu. Ini waktunya agak dimolorkan sedikit biar tuntas. Yaitu di keterangan halaman 121. Lalu kami maafkan kesalahan sudah itu supaya kamu bersyukur. Kemudian kami hapuskan kejahatan itu dengan menerima taubatmu. Jadi ada taubat. Dan kami tidak cepat-cepat menghukummu dengan kehancuran. Bahkan kami menunda sampai Musa datang dan mengabarkan kepadamu tentang penebusan dosa-dosa, agar dengan pengampunan itu kamu tetap bersyukur. Karena pemberian nikmat mewajibkan penerimanya mensyukuri nikmat-nikmat itu. Jadi ada kelonggaran dari Allah Ta'ala. Walaupun orang-orang yang sudah diberi nikmat kemudian berbuat dolim, lalu berubah, bertaubat, lalu dimaafkan, biar tetap bersyukur lagi. Itu sama halnya dengan kita mengajak orang. Kalau kita mengajak orang untuk berbuat baik, umpamanya ngajak untuk hadir dalam pengajian ini, lalu diajak nggak mau datang, ya sudah, tapi kita coba ajak lagi. Jadi nggak usah kemudian kita merasa wong males, wong ragu ngaji, nggak usah komentar. Ya mungkin masih ada halangan, belum ada kesempatan, mungkin ada halangan ini dan itu. Lalu diajak lagi, kemudian mau datang, sudah alhamdulillah kita bersyukur karena dia berterima kasih karena mau datang. Nah, ini hanya contoh bahwa satu ajakan belum bisa diterima, kita coba ajak lagi. Nah, maka mungkin dia mau berubah, lalu kita berterima kasih. Ya, tidak usah menyimpan sesuatu yang buruk sebelumnya. Nah, ini hanya contoh dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat. Ya, kemudian ayat penutup. Nah, di sini kita baca dulu redaksinya yang ada di halaman 117. Wa idza ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan supaya kamu dapat petunjuk. Di sini ada dua istilah, Alkitab dan Al-Furqan. Nah, ini kalau saya yang baca rasanya saya dipanggil. Nama saya Al-Furqan masalahnya. Jadi ingatlah nikmat didatangkannya kitab Taurat dan mukjizat-mukjizat yang dipergunakan menguatkan Musa agar kamu bersiap untuk mengambil petunjuknya, sehingga kamu tidak terjerumus dalam penyembahan berhala. Jadi awalnya mereka yang minta mendapatkan buku panduan, ya, kitab untuk mereka jadikan pedoman, tapi proses untuk mendapatkan Taurat itu butuh waktu 40 malam. Rupanya masyarakat gak sabar
menunggu Musa lama sekali. Nah, muncullah tadi kedoliman berupa kesyirikan, yaitu menyembah sapi, anak sapi yang dari emas itu, yang dilakukan oleh Samiri. Kemudian setelah datangnya Nabi Musa, nah itu mereka mau mengikuti Nabi Musa, walaupun Nabi Musa ya sempat marah-marah. Bahkan nanti dalam kisahnya Nabi Musa marahnya pertama kepada Harun. Iya, Walpres. Jadi wakilnya ini dianggap gak beres ini. Jadi gimana dikasih tugas untuk mengatur rakyat malah gak becus, kan itu seakan-akan begitu. Jadi ada wakil yang tidak becus ini, contohnya di zaman Nabi Musa gitu. Tapi kan Nabi itu Harun, ya itu karena ketidakmampuan menghadapi masa yang begitu dahsyat. Bukan karena Nabi Harunnya lemah. Berbeda kalau ada wakilnya yang lemah, lah itu beda lagi. Nah ini. Jadi itu pribadinya orangnya yang tidak mampu memimpin. Kalau ini Nabi Harun mampu memimpin tapi kalah kekuatan terhadap masyarakat, seperti ada penyihir yang mempengaruhi. Nah itu. Nah ini. Jadi beda kasus ya, tapi intinya untuk menggambarkan ternyata ada wakil yang dipermasalahkan gitu. Nah ini Nabi Musa sempat menegur Harun ya, jadi seorang pemimpin itu juga harus tegas. Kalau ada kesalahan walaupun wakilnya harus diberi peringatan. Kenapa Anda melakukan ini kan gitu. Itu harus tegas. Jangan kalau kepada bawahan rakyat itu salah ditangkap, dihukum, tapi kepada sesama pejabat entah wakilnya kok pekewo, itu namanya pemimpin gak tegas itu. Nah, justru Nabi Musa itu dalam ceritanya menjambak rambut Harun itu. Emosinya ada itu. Jadi untuk menegaskan kenapa terjadi kesyirikan seperti ini, kenapa mereka berbuat zalim. Jadi marahnya bukan karena benci kepada Harun, tapi melihat kesyirikan yang terjadi itu. Jadi benci kepada kemaksiatan, lalu mempertanyakan pada Harun apa yang terjadi. Nah ini, jadi ini adalah untuk menggambarkan bahwa memang terjadi perubahan. Tapi kemudian Allah mendatangkan yaitu Alkitab. Tapi kenapa di sini ada dua kata, Alkitab wal Furqan? Nah ini makanya sayang sekali dalam penafsirannya tidak merinci ya. Mungkin bisa kita merujuk kepada tafsir yang lain. Dalam hal ini untuk menambah pengetahuan kenapa tidak cukup dengan kata Alkitab, tapi ada kata Al-Furqan. Kemudian pengertian wawunya itu apa? Apakah dua kitab yang berbeda? Satu Alkitab itu Taurat, satu itu Al-Furqan. Atau wawunya ini hanya sebagai kata untuk menunjukkan isi Alkitab adalah berfungsi untuk Al-Furqan. Karena kata Alkitab itu buku, kitab yang berisikan tulisan-tulisan. Sementara Al-Furqan itu artinya pembeda. Maka apakah Nabi Musa mendapatkan dua buku, satu namanya Alkitab, dua namanya Al-Furqan? Nah ini kan penting untuk kita cari tafsirnya lebih mendalam. Tapi sekilas bahwa Alkitab yang dimaksud adalah Taurat. Al-Furqan yang dimaksud adalah bahwa isi Taurat adalah mengandung unsur Al-Furqan. Jadi wawunya itu bukan menunjukkan dua kitab dan Al-Furqan, tapi kitab Taurat yang mengandung isi berfungsi Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Begitu. Sehingga tujuan daripada diturunkannya Alkitab adalah la'allakum tahtadun. Semoga kalian mendapatkan hidayah. Demikian pula kita baca Al-Quran, la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan dengan baca ayat-ayat Al-Quran ini kita semuanya mendapatkan hidayah
yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah petunjuk pada kami ya Allah jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.